dalam ibu ngamuk katanya kalau saya sebut Nyi Blorong. Dia kan pakai tenaga dalam, bukan fisik mainnya. Memang saya ular, tapi saya bukan Nyi Blorong. Oh, ini bukan Bu Yayu? Bukan. Oke. Beda Kalau lah. Nyi Blorong bisa ambil nyawa orang, Itu tahu. saya kan rajanya Nyi Blorong. Saya kesini juga saya cuma pengen tahu ilmu kamu. Oh gitu. Kamu dari lautan mana? Laut Selatan. Laut Selatan, anak buahnya Ratu Kidul bukan. Hanya itu aja pertanyaan saya. Nah, pinter. Itu jawaban bagus. Yuk ngobrol santai ya. Kalau Kamu boleh punya tahu, nama? pertama kali masuk ke Bu Yayu bagaimana? Lewat mimpi saya nggak tahu. Cuma saya dituntun suruh datang ke laut. Udah kembali Bu Yayu. Iya nggak apa-apa. Pak Ustadz, emang jin bisa masuk kita lewat mimpi ya? Bisa, Oh, bisa. Makanya kalau orang mimpi itu kebanyakan jin. Saya sudah tahu sejak dulu. Capek Pak Ustadz. Iya, saya juga capek. Kalau Udah santai aja, tarung Mas. sama jin kayak gitu bangun tidur badannya sakit semua. Kayak digebukin ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nanti nantang paranormal kayak gitu. Ya, paranormal memang wajib ditantangin sama mereka, nggak apa-apa biarin. Tapi kan badannya sakit Pak Ustadz. yang ditantang paranormal bukan Tapi ibu-ibu. harusnya paranormalnya itu kalau emang nakal-nakal kayak gitu, jinnya harus tahu nih paranormal harus saya selesaikan gitu ya. Pernah ada yang di daerah sana itu dia orang memang pinter, dia bisa ngobatin orang gila kayak gitu. Saya datang ngobatin adik saya. Nggak taunya saya yang diincar Pak Ustadz. Dia sampai ngomong kayak gini, sampai kapanpun saya kejar kamu kayak gitu. Pak Ustadz, Robi mohon izin ya, karena ini saya pengen nanya. Katanya sih kalau saya sebutin satu nama, sosok yang di dalam akan marah Pak Ustadz. Ah, boy ya. Yang di dalam Bu Yayu betul Nyi Blorong? Bukan? Saya nggak ngamuk kok Mas, tenang aja. Nggak ngamuk? Nggak. Tapi yang di dalam ibu ngamuk katanya kalau saya sebut Nyi Blorong. Dia kan pakai tenaga dalam, bukan fisik mainnya. Memang saya ular, tapi saya bukan Nyi Blorong. Oh, ini bukan Bu Yayu? Bukan. Oke. Beda Kalau Nyi Blorong bisa ambil nyawa orang, Itu tahu. saya kan rajanya Nyi Blorong. Saya kesini juga saya cuma pengen tahu ilmu kamu. Oh gitu. Tas dulu tas. Pak Ustadz ketawa juga dong. Ini jadi, Iya nggak apa-apa. kalau ular kayak gini ya Pak Ustadz ya? Iya. Emang nggak bisa. Ratu Ular, dah keluar aja lagi nggak apa-apa. Yuk. Mau tarung? Hah? Mau tarung? Kalah kamu pasti. Capek nanti kamu kalau ketawa terus. Ya. Sekarang kamu berhadapan dengan saya. Memang kalau kamu ada di tubuhnya Mbak Yayu, selama itu kamu tidak akan bisa bertemu dengan saya. Jadi ini siluman ular gitu Pak Ustadz? Iya. Siluman ular, kamu punya nama enggak? Enggak. Oh iya, siapa namamu? Siapa? Hah? Nyironce. Nyironce. Kamu aslinya dari mana? Saya yang menguasai pantai. Serambi. Pantai, tapi nggak selatan-selatan banget maksudnya. Oke. Pantai Nyir. Serandi Pak Ustadz? Pantai Serandil. Serandil. Oh, Serandil. Oke, Nyironce. Saya akan memberikan cerita sedikit buat kamu ya, Nyironce. Dalam waktu dekat ini akhir zaman udah hampir datang. Kalau akhir zaman hampir datang ini pasti akan keluar seseorang yang betul-betul bisa menyelesaikan sesuatu. Khususnya di kehidupan para jin. Tapi orang itu baik. Saya minta diajari Oh, Pak minta Ustadz. diajar. Oh gitu. Mau beneran? Saya ingin membawa kebaikan. Alhamdulillah. Ya sudah, tapi syaratnya satu, kamu harus muslim.
Jadi kamu harus paham, yang pertama syahadat, kemudian belajar untuk memahami tidak merusak tatanan orang kecuali orang tersebut merusak tatanan kamu, boleh. Silahkan balas tetapi ya sewajarnya membalas. Itu masih boleh. Keturunan saya yang akan membalas. Keturunan. Iya. Oh, itu bukan keturunan namanya. Ciptaan Allah yang ikut kamu maksudnya. Anak laki saya yang akan membalas semuanya. Anak laki-laki, emang kamu punya anak laki-laki? Saya punya keturunan laki-laki. Orang Iya, di mana dia? ada. Dia yang akan mewarisi kekuatanku. Oh ya. Dia yang akan membalas semuanya orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat ya sudah nggak apa-apa, tapi nggak boleh balas-balas yang nggak jahat loh ya. Mau? Mau. Kamu emang tahu saya? Tahu. Pak Ustadz juga udah tahu saya siapa. Ya Nyi Ronce. Mbak Yayu kan capek kamu tempatin ya. Ngerti kan kamu sebenarnya? Badannya dia yang gak kuat. Karena energi saya terlalu kuat buat dia. Kenapa? Badannya nggak kuat Pak Ustadz, energinya Nyi ini kuat banget. Oh, lah kalau nggak kuat kenapa kamu di situ? Iya Pak Ustadz. Kamu mau nempetin tubuh saya? Jangan ya, sekarang Mbak Yayu kan sudah capek, dia tadi bilang capek kan, kamu denger toh? Kamu harus berusaha untuk keluar, insya Allah atas izin Allah saya membantu keluar, kemudian kamu duduk manis di singgasana sambil menunggu hari kiamat. Mau Mau Pak Ustadz. mau belajar akidah Islam enggak? Tapi anak saya gimana Pak Ustadz? Begini, saya tetap akan membuka kemungkinan anakmu ketemu sama saya, nanti saya lepas. Paham maksudnya? Saya bukan tipe orang yang menghancurkan semua jin, nggak mau, saya nggak mau. Makanya dari itu Pak Ustadz saya pengen ketemu. Pengen ketemu sama saya, Iya. selfie berdua mau? Pak Sama Ustadz. Mas Robi selfie mau? Demonya sama Pak Ustadz lebih kuat. Iya nggak apa-apa. Ini ronce nggak apa-apa. Ini memang tertib istilahnya. Kalau memang biasanya dari kerajaan beneran dia tertib. Nggak apa-apa. Saya cuma tahu Nyi Ronce, sebenarnya saya tahu kamu. Kamu bisa bunuh orang kan? Iya. Bener kan? Benar. Kamu tarik yang di situ, jangan bilang kamu bunuh. Minta maaf dulu sama saya. Nggak boleh. Nanti dulu. Siapa yang ngejek? Ada yang ngejek di situ? Ada yang ngejek? Nggak ada. Paham ya? Anak buahmu tarik aja. Pokoknya. Baik, Pak Ustadz. Iya. Yang penting kalau kamu sudah ketemu dengan saya, berarti kamu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, memang ketemu, dan tinggal kita ngobrol, kamu mau kemana, kalau kamu mau keluar dengan baik-baik, saya akan mempersilahkan, tetapi kalau kamu mau masuk Islam, jadilah jin muslim yang baik. Hanya itu aja. Baik Pak Ustadz. Mau? Mau. Serius? Serius. Saya suka sama Pak Ustadz. Tapi jangan dinikah ya. Karena Pak Ustadz Ya. nggak meremehkan jin. Nggak kayak orang-orang yang di luar. Iya, saya tahu. Sebenarnya orang-orang itu kan kesombongan aja. Iya. Padahal ya ilmunya itu Belum seberapa. Ini saya mau nanya. Nyi Ronce Nyi namanya ya. Ronce. Maaf mau nanya soal keturunan tadi. Iya. Ini dapat dari, maaf, sebangsa atau dari manusia? Satu bangsa. Cuma saya titipkan sama anak ini. Kamu titipkan ke anak ini ke siapa? Anak saya. Heeh. Dia yang akan mewarisi semuanya. Ke Bu Yayu ini? Iya. Emang hamil dia? Udah lahir? Udah. Oh gitu. Dia titisan ular. Aduh, Nyi Ronce, Nyi Ronce. Ya nggak apa-apa ya. Tapi intinya nanti biar si adik ini umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Ya nanti biar aku yang bersihin, bukan bersihin dalam arti mengeluarkan ya. Kamu bisa memantau. Saya mengeluarkan, bukan menyiksa.
Ngerti ya? Tapi saya juga tidak tahu kenapa kamu suka sama saya, Nyi Ronce. Karena Pak Ustadz orang baik. Apa iya? Makanya saya pengen kesini, pengen ketemu sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nyi, Apa? Panggil saya lagi. Nyi, kamu mau masuk Muslim? Iya, Bersyahadat mau? mau. Ikutin syahadat saya mau? Mau. Sekarang? Iya. Oke? Oke, yuk. Tangan. Nunjuk ke atas kepada Allah. Udah? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memohon kepadamu ya Allah, terimalah saksi dari Nyi Ronce tersebut ya Allah. Dan jika Nyi Ronce memohon ampunan kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu, terimalah ampunannya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Yayu banyak sekali mantra-mantra musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Yayu ya Allah, aku mohon kepadamu jika dalam tubuhnya Mbak Yayu